Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 6 Juni 2021, terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dan epistel atau bacaan dari kitab Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Diikat oleh topik atau tema jangan menghujat Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dituliskan unang mangaleai todi porbadia. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kejadian pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 24. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, khotbah kita di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 6 Juni 2021 berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Saudara, di awal perikop khotbah ini pertama-tama kita temukan keberadaan ular, dalam bahasa Batak uluk, yang diterjemahkan dari kata Ibrani nahas. Pada ayat 1 disebutkan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Apa yang kita lihat di sini? Pertama, ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dalam bahasa Ibrani disebut arum, dari kata aram, artinya to be cunning. Artinya cerdik, licik, pintar, terampil untuk hal-hal yang negatif. Kedua, kecerdikan ular itu di sini harus ditempatkan dalam kemampuannya untuk menipu manusia. Dalam rangka untuk menipu manusia itulah
maka ular itu dipandang sebagai makhluk yang paling cerdik dari segala binatang di padang atau di darat. Ketiga, dengan demikian dapat kita pahami Bapak Ibu bahwa ular yang dimaksud dalam Kejadian pasal 3 ini bukanlah ular dalam arti yang sesungguhnya, yaitu binatang merayap yang kita kenal sehari-hari. Ular hanya dipakai sebagai alat untuk menggambarkan kuasa yang begitu gigih menghasut umat Allah untuk melawan dan memberontak kepada Tuhan Allah. Saudara, kalau kita baca Wahyu pasal 12 ayat 9, di sana ada dituliskan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi ular atau nahas dalam Kejadian pasal 3 ini Bapak Ibu menunjuk kepada pribadi iblis, setan, roh jahat, penyesat. Dia adalah makhluk yang lihai berakal busuk dan cerdik dalam menipu, merusak, dan menjebloskan manusia untuk berbuat dosa dan berbagai-bagai kejahatan. Saudara, di manakah kelicikan dan kepintaran ular, yaitu si iblis, setan roh jahat, dan penyesat ini, sehingga dia berhasil menipu dan menjebloskan manusia untuk berbuat dosa? Dalam nats ini, ular bisa berbicara dan bercakap-cakap secara bebas dengan korbannya, dengan manusia. Mari kita lihat pembicaraan mereka. Pada ayat 1b, ular itu menyapa manusia atau Hawa dengan lembut. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Nah, pada ayat 2 dan ayat 3, sapaan ular itu disambut perempuan itu dengan menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Saudara, sambutan perempuan ini menyenangkan hati ular atau iblis, sehingga dijawab dengan kalimat pada ayat 4 dan ayat 5. "Oh, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara, jawaban ular atau iblis ini sungguh-sungguh memukau hati perempuan. Pada ayat 6 diterangkan, dia percaya kepada informasi yang diberi ular atau iblis dan langsung bertindak. Apa tindakan Hawa? Mula-mula dia melihat, memandang buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan si suaminya pun memakannya juga. Saudara, pada ayat 7 langsung terjadi perubahan dalam diri mereka. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka menyadari bahwa mereka sudah berdosa. Mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar hukum Tuhan, perintah Tuhan, larangan yang dibuat oleh Tuhan. Mereka saat ini sudah tahu malu sendiri. Makanya mereka saat ini tiba-tiba sudah menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, disebutkan pada ayat 7. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari khotbah ini di pertangyangan minggu pertama sesudah Trinitatis 6 Juni 2021 yang berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak sekali yang dapat kita pelajari dari khotbah yang terambil dari Kejadian pasal 3 ini. Meski
hanya ayat 1 sampai dengan ayat 7 saja. Terutama sekali bahwa khotbah kita di saat ini mau memberi penyadaran bagi kita betapa hebatnya strategi dan cara-cara iblis untuk menjatuhkan manusia yang harus kita kenali, kita awasi, dan kita harus sadari, Bapak Ibu. Kita harus tahu bahwa hingga saat ini juga iblis terus mencari kesempatan yang terbaik untuk menggoda, menjatuhkan kita dalam dosa. Pada Kejadian pasal 4 ayat 7 misalnya disebutkan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, disebutkan di situ, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kata mengintip di situ dalam bahasa Ibrani dipakai rabas. Arti rabas menyelonong, monggok, menunggu-nunggu waktu atau kesempatan. Itu mengintip di situ. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di mana-mana pun kita berada, dosa itu terus menyelonong masuk. Iblis itu menyelonong, monggok, menunggu-nunggu kesempatan yang ada untuk masuk dan mau merusak kita. Betul bahwa memang iblislah yang menjadi penyebab manusia jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, serta pemberontakan kepada Allah. Tetapi bukan berarti manusia menjadi terlepas dari kesalahan itu. Iblis tetap iblis, bapa semua dari kejahatan dan dosa. Tetapi manusialah yang harus bertanggung jawab untuk semua kejahatannya. Oleh karena itu, manusialah yang sepenuhnya harus disalahkan untuk semua kejahatan dan perbuatan dosa dan perilaku jahat ini. Bukan iblis yang harus disalahkan, Bapak Ibu, manusia. Saudara, berbagai-bagai pelajaran penting yang dapat kita tarik dari khotbah ini adalah menyangkut cara dan strategi iblis membuat manusia itu jadi takluk di bawah kuasanya, hingga akhirnya manusia itu berbuat jahat, jatuh di pangkuannya dengan tidak berdaya. Apa? Bagaimana strateginya? Dengan mengetahui, mengenali berbagai strategi dan taktik iblis itu, Bapak Ibu, kita yakin semakin banyak orang yang mau menolak, jatuh terjerumus ke dalam lumpur dosa ini semakin banyak. Mari kita cermati, Bapak Ibu, sebagai berikut. Kita mulai dari pelajaran yang pertama. Iblis menyuntikkan kepada manusia itu keraguan. Itu yang pertama. Saudara, ini nyata pada Kejadian pasal 3 ayat 1 ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, perhatikan gaya bahasa dari iblis ini. Ini jelas sudah berisi zat keraguan. Kalimat ini pasti membuat Hawa mulai bimbang dan ragu. Dan inilah sasaran dari iblis yang pertama, yaitu paling awal, sebelum tangga berikutnya. Sasaran pertama iblis itu adalah membuat manusia itu dulu ragu-ragu kepada firman Allah. Kalau manusia itu sudah mulai ragu-ragu kepada Allah dan firman Allah, dan ragu-ragu kepada kuasa Allah, maka iblis sudah menang. Dan akan maju ke cara dan teknik-teknik target berikutnya. Saudara, inilah pelajaran yang paling awal dari khotbah ini. Pastikan dirimu, Bapak Ibu, bahwa dirimu, diri kita, diri semua orang percaya tidak boleh dan jangan pernah memberi kesempatan, membuka celah untuk masuknya iblis menebarkan tipu dayanya di dalam diri kita, di dalam diri saudara. Di saat saudara sudah mulai meladeni iblis, maka iblis sudah berpeluang besar untuk memasuki dirimu. Seterusnya dia akan berlanjut menggunakan kelicikan berikutnya untuk menundukkanmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 4 ayat 27, Paulus mengingatkan jemaat Efesus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Ingat ini Bapak Ibu, kesempatan itulah yang paling awal diincar-incar oleh iblis untuk selanjutnya dia menebarkan tipu dayanya sehingga menguasai diri manusia itu. Pelajaran yang kedua, memanipulasi dan memperalat firman Allah. Apa firman yang diperalat oleh iblis di sini? Pada ayat 1 disebutkan Bapak Ibu, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Apa memang demikian firman Allah? Mari kita baca Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat 17 itu. Di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu isi Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat 17 itu. Berbeda toh dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Di sini iblis memanipulasi firman Allah. Saudara, Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman boleh dimakan. Tetapi iblis memanipulasi Hawa dengan mengatakan sebaliknya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Saudara, ada 3 pelajaran dalam bagian kedua ini. Pertama, jadi hati-hatilah menggunakan firman Allah. Jangan asal-asal menyebut firman Allah, padahal bukan seperti yang kita maksudkan isi sebenarnya firman itu. Kedua, iblis pun sering menggunakan firman Allah, tetapi dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan keinginannya. Iblis sering memutarbalikkan kebenaran firman Allah untuk tujuannya sendiri. Jadi, jangan asal-asal menyebut firman Allah dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan keinginan kita. Ketiga, ini memberi dorongan bagi kita. Pelajari dengan baik firman Tuhan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jangan buta kita dengan firman Tuhan, terutama yang menyangkut dengan hal-hal yang sangat mendasar, yakni tentang iman keselamatan. Maka kita harus mengetahui firman itu dengan baik dan benar, agar kita jangan disesatkan oleh iblis. Amin Bapak Ibu. Pelajaran yang ketiga, awas. Awas, iblis selalu ingin merusak pikiran manusia. Pikiran Hawa dirusak iblis sehingga ia tidak mampu lagi mengontrol dirinya dan memberi jawaban dengan benar. Saudara, bagaikan manusia linglung, Hawa menjawab iblis dengan ngaur. Apa kata Hawa? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, perhatikan baik-baik isi firman Allah yang benar. Benarkah jawaban Hawa atau keterangan Hawa ini kepada iblis Bapak Ibu? Tidak, salah. Sebab Tuhan sudah jelas mengatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 bahwa buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak pernah dilarang oleh Tuhan. Tidak pernah dilarang oleh Tuhan memakannya. Perhatikan sekali lagi isi perintah Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat 17 itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, simak isi Kejadian pasal 2 ayat 9. Tuhan Allah menumbuhkan 3 jenis pohon di Taman Eden itu. Pertama, berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik. Kedua, pohon kehidupan di tengah-tengah Taman Eden itu. Dan ketiga, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan itu, 3 jenis pohon yang ada di taman itu. Perhatikan kembali Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat 17 itu. Tuhan tidak pernah melarang manusia memakan buah pohon kehidupan yang tumbuh di tengah-tengah taman itu. Yang nomor 2 tadi, gak pernah dilarang oleh Tuhan dimakan. Sebagaimana ucapan Hawa.
Sebaliknya justru yang dilarang oleh Tuhan adalah memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yaitu pohon nomor 3 yang tadi itu. Saudara, inilah kesalahan Hawa. Dan kita juga sering salah memahami hal ini. Kita juga sering gagal paham dalam hal ini. Tidak cermat menerima firman Tuhan. Akibatnya langsung dimanfaatkan oleh iblis untuk memperdayakan Hawa dan juga memperdayakan kita kalau kita salah memahami firman. Firman itu memang sebelumnya ditujukan kepada Adam, bukan kepada Hawa, karena Hawa sendiri belum ada pada waktu itu. Barulah pada ayat 18 berikutnya Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Seharusnya Hawa atau istri itu akan bertanya, akan konsultasi, akan diskusi terlebih dahulu kepada Adam suaminya untuk menjawab iblis. Saudara, inilah kesalahan Hawa yang sangat fatal. Dalam hal ini tidak memiliki komunikasi yang baik dengan suaminya, dengan Adam, apalagi menyangkut hal-hal yang sangat-sangat prinsipil sekali, yaitu hukum Tuhan. Saudara, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya. Pelajaran ini. Dalam hal-hal yang prinsipil, komunikasilah dahulu dengan suamimu, dengan istrimu, atau dengan orang-orang tua. Jangan langsung bertindak anggar jago, pandang enteng sama yang lain. Ada hal-hal yang kamu tidak ketahui, tetapi mungkin hanya suami saja yang mengetahui, hanya pasangan kita yang mengetahui, hanya orang tua yang mengetahui. Makanya bertanya dulu, komunikasi dulu dengan mereka yang mengetahui. Amin, Bapak Ibu, mau? Pengajaran yang keempat, iblis menumbuhkan ketidakpercayaan di hati kita. Pada ayat 4, iblis menegaskan kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, iblis tahu bahwa pertahanan manusia itu sudah lumpuh total. Pikirannya tidak lagi jernih dan sudah bisa dikuasainya. Manusia itu yakni si Hawa dan sudah bisa dikuasainya. Itu sebabnya menurut iblis sudah tiba saatnya menyerang manusia dengan mengajaknya untuk tidak percaya kepada Allah. Saudara, inilah sasaran iblis yang paling utama, untuk melumpuhkan iman dan kepercayaan kita terhadap Allah. Jika yang ini sudah berhasil, akan diikuti dengan serangan berikutnya. Oleh karena itu, hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan, meragukan firman Tuhan. Mungkin ketika menghadapi sakit penyakit, ketika kita dilanda berbagai-bagai masalah, problema hidup sehari-hari, kemiskinan, ketika sulit mencari nafkah, mencari pekerjaan yang tetap, ketika usaha kita mulai bermasalah, tiga-tiga kita juga sering membuat kita kecewa. Nah, di saat seperti itulah muncul bisikan iblis mengatakan, jangan percaya lagi kepada Tuhanmu ya. Kamu harus pakai alternatif lain dong, yang lebih memungkinkan kamu berhasil, kata iblis. Tidak apa-apa, menyimpang sekali-sekali dari kehendak Tuhan, kata iblis. Iblis akan bilang lagi, pakai ini, pakai jimat, pakai dukun. Sekali-kali kamu tidak akan apa-apa, kata iblis dalam diri kita Bapak Ibu. Makanya hati-hati kita semuanya. Suara-suara iblis itu, suara-suara setan itu terus menggema untuk memperdaya kita Bapak Ibu, untuk merusak kehidupan kita ini. Pengajaran yang kelima, mengiming-iming dan menjanjikan sesuatu yang indah dan menarik kepada manusia. Kepada Hawa, ular atau iblis mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, inilah janji dan yang biasa diiming-iming iblis kepada manusia. Apa? Pertama, matamu akan terbuka. Kedua, menjadi seperti Allah. Ketiga, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, iming-iming yang sama dijanjikan oleh iblis juga kepada Yesus dahulu ketika dicobai menurut Matius pasal 4. Ketika iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi, ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan-kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Saudara,
Jika kita juga berhasil dibujuk oleh iblis, menggunakan benda-benda okultisme, kuasa-kuasa gaib, kuasa jahat, kuasa gelap, seperti pitonggam, cimat, dan lain-lain, maka kepada mereka selalu diiming-imingi berbagai-bagai janji. Kamu akan dapat kuasa ini, kamu akan dapat kekuatan ini, kamu akan gagah perkasa, kamu akan sembuh dari penyakitmu, kamu akan dapat kekayaan, pangkat, kamu akan mendapat kekebalan tubuh, dan lain-lain. Awas Bapak Ibu, hati-hati. Jangan mau dikibulin oleh iblis. Jauhkan itu, jauhkan. Pelajaran yang keenam terakhir, iblis akan mengajak manusia untuk murtad dan melawan Allah. Inilah puncak perjuangan iblis, menjadikan manusia itu rekan sekerjanya dalam rangka untuk menjatuhkan martabat Allah. Iblis tidak senang sebelum manusia mampu digaitnya untuk ikut satu barisan dengan dia untuk melawan dan mempermalukan Allah. Inilah tujuan puncak dari iblis, menggiring manusia ikut arak-arakan mengkhianati Allah penciptanya. Dan dalam kasus kejatuhan Adam dan Hawa ini Bapak Ibu, iblis memang berhasil. Itu sebabnya dan cepat sekali Hawa berubah pandangannya terhadap buah pohon itu. Perempuan itu melihat, katanya di sini, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, iblis menawarkan yang sedap dan menarik buat hati kita, buat Hawa, buat manusia. Dan kita cepat menerimanya. Banyak yang cepat menerimanya. Makanya inilah pelajaran bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sangat mahal pelajaran ini. Sangat jarang kita dapat pengajaran yang seperti ini. Hargailah dan simak uraian-uraian ini. Amin Bapak Ibu. Saudara, keenam pola inilah yang diberlakukan iblis di sepanjang zaman. Dan sejak kejatuhan manusia pertama itu, iblis terus menindas, memperkosa manusia dengan menggunakan kuasa gelapnya sebagai taring tajam memperdaya manusia. Hal ini kita ungkapkan agar semua orang Kristen, khususnya para pendengar khotbah ini, mau berhati-hati terhadap permainan iblis ini. Disinilah peranan Roh Kudus dari Allah begitu besar menyadarkan kita akan taktik strategik usaha iblis yang jahat ini. Terutama di minggu pertama sesudah Trinitatis, agar kita jangan mau menghujat Roh Kudus. Unang olo mangaleai tod di porbadia, sebagaimana topik minggu pertama sesudah Trinitatis ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu pertama sesudah Trinitatis 6 Juni 2021 dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7 ini. Agar kita jangan pernah menghujat Roh Kudus, unang mengaliai todi porobadia, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya edarkan di YouTube dan media-media sosial yang lain. Berkati jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini sebagai pelajaran berharga buat kami semuanya, Bapa. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saya berdoa. Amin.